Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Maka beberapa tahun lagi, atau mungkin beberapa bulan lagi, atau mungkin beberapa hari lagi kita mati dan kita akan menghadapi alam kubur, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Man rabbuka? Ma dinuk? Wa man nabiyyuk?" Akan ditanya, apa agamamu, siapa Rabbmu, dan siapa nabimu. Dan niscaya orang-orang munafik, orang-orang yang hanya ikut-ikutan di dunia, orang-orang yang tidak yakin dengan agamanya, nggak bisa menjawab. Dan Allah kisahkan melalui lisan Rasulnya SAW. Rasulullah SAW berkata, nanti ketika mereka ditanya, "Man rabbuka? Man nabiyyuk?" atau "Ma dinuk?" dia tidak akan menjawab dan akan berkata, la adri. Sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu. Aku tidak tahu, aku tidak tahu. Aku cuma mendengar manusia berkata sesuatu, aku cuma ikut. Aku hanya ikut mereka. Ini para munafikin. Ini mereka-mereka para mudzabdzabin. Mereka-mereka yang muqallidin, yang hanya ikut-ikutan. Mereka berkata dalam kuburnya, la adri. Aku tidak tahu, aku tidak tahu. Sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu. Aku dengar manusia berkata sesuatu, kemudian aku ikut mereka. Maka dipukullah dengan pukulan dari besi. Bimidrabin min hadid. Wa yusma', dan terdengar suara jeritannya oleh seluruh makhluk kecuali manusia dan jin. Adapun binatang-binatang kadang mereka mendengar dan mereka terkejut dan kaget mereka, sedangkan manusia tidak mendengar. Kalau saja kata Nabi manusia diperdengarkan jeritan mereka, misalnya mereka semuanya akan tersungkur gak sadarkan diri, akan pingsan seluruhnya. Kemudian dihimpit dengan bumi sampai ikhtalafat adla'uh, sampai bersilangan tulang rusuknya. Kaum muslimin yang saya hormati, itu baru ancaman adab kubur yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang Firaun bahwa mereka diazab ila yaumi yub'atsun. Diazab, an-naru yu'raduna fiha ay yu'raduna 'alaihi. An-nar, neraka didekatkan kepadanya sampai hari kiamat. Apa maknanya itu? Maknanya adab kubur sebelum adab akhirat. Bagi siapa yang mukmin, maka kuburnya akan menjadi raudhatun min riyadil jannah. Adapun bagi siapa yang kafir, kuburannya menjadi hufratun min hufarin nar, belumbang dari belumbang-belumbang neraka. Ikhwan fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Rasulullah SAW menyatakan, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Perbanyaklah untuk mengingat kematian. Mengingat kematian itu memiliki sekian banyak hikmah. Di antara hikmah yang sangat jelas adalah orang yang ingat mati akan mempersiapkan bekal untuk akhirat. Adapun mereka yang tidak ingat mati, mereka selalu berpikirnya dunia dan dunia dan dunia. Saya belum punya mobil, saya belum punya rumah, saya masih kontrak, saya harus begini, saya harus begitu. Selalu berpikir tentang dunia karena mereka nggak ingat kalau besok dia akan mati. Dia nggak ingat kalau sebentar lagi dia akan masuk ke liang kubur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sungguh bermegah-megahan, memperbanyak harta telah melalaikan kalian hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk liang kubur. Dia mendapatkan satu gunung emas, masih ingin gunung yang kedua. Dia mendapatkan satu lembah harta, dia masih ingin lembah yang berikutnya. Sampai kapan? Sampai mulutnya tertutup dengan tanah. Sampai mulutnya dipenuhi dengan tanah, baru dia tidak bisa lagi mengharap apa-apa dari dunia. Sudah datang hadimul ladzat, sudah datang sang penghancur kelezatan. Sudah datang hadim yang meruntuhkan segala macam kenikmatan dunia. Dan setelah itu terbuka pintu akhirat. Dimulai pintu akhirat dengan alam kubur, alam barzakh. Kemudian dibangkitkan yaumul qiyamah untuk dihisab, dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian ditanya oleh Allah yaumul qiyamah,
Ditanya kenapa engkau berbuat begini, kenapa engkau berbuat begitu. Semuanya akan ditanya dan dia akan dihadapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Enggak ada penterjemah antara dia dengan Allah, hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ditanyakan kenapa engkau berbuat seperti ini? Kenapa engkau berbuat seperti itu? Setelah itu, al-jaza. Al-jaza, balasan, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau jelek dibalas kejelekan, kalau baik dibalas kebaikan. Kaum muslimin yang saya hormati, ini semua akidah yang harus diyakini oleh setiap mukmin. Bahwa hidup bukan hanya kehidupan dunia, bahwa hidup ini memiliki kehidupan lain yang lebih kekal dan lebih sempurna. Digambarkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa kehidupan itu ada berbagai macam. Ada kehidupan bertemunya ruh dengan jasad di dalam rahim. Apakah hidup atau tidak hidup? Hidup, tapi serba terbatas. Dunianya hanya rahimnya, gerakannya terbatas pula. Tapi mau dikatakan tidak hidup, tidak bisa. Dia hidup, punya jasad dan punya ruh. Ternyata dalam kehidupan rahim ini ada kehidupan yang lebih sempurna. Itu kehidupan di dunia. Ternyata dia lahir di dunia memiliki kehidupan lain. Yang dibandingkan dengan kehidupan rahim lebih sempurna. Ternyata di sana ada kehidupan lain setelah mati. Yaitu di alam barzakh. Yang itu tidak kita ketahui seperti apa. Dan bagaimana. Kata Ibnu Qayyim itu juga kehidupan. Karena mereka mengalami pertanyaan, mereka mengalami siksaan kalau mereka kafir, mereka mengalami kebaikan-kebaikan di kuburnya kalau mereka mukmin. Itu semua menunjukkan kalau mereka memiliki kehidupan lain, yaitu kehidupan barzakh, alam barzakh. Setelah itu masih ada kehidupan yang berikutnya. Kehidupan kata Ibnu Qayyim rahimahullah yang paling sempurna, berkumpulnya ruh dengan jasad. Yang paling sempurna adalah bertemunya roh dengan jasad di akhirat nanti. Di dunia tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihi salam meminta pada Allah Subhanahu wa taala, "Arini anzur ilaik." Ya Allah, perlihatkanlah, aku ingin melihatmu. Kata Allah, "Lihatlah gunung itu. Kalau gunung itu tetap di tempatnya, engkau bisa melihatku. Kalau gunung itu runtuh, berarti engkau tidak akan bisa melihatku." Falamma tajalla lil jabali ja'alahu dakka. Ternyata ketika Allah menampakkan dirinya pada gunung, gunung itu hancur dulu. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Musa tersungkur pingsan, gak sadar diri. Ketika sadar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Aku enggak akan lagi meminta kepadamu apa yang aku tidak punya ilmunya. Kaum muslimin yang saya hormati, itu kehidupan dunia. Tapi kehidupan di jannah nanti, ketika mereka Allah bangkitkan, Allah hisab dan masuk dalam surga, mereka akan mendapatkan kesempatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Berarti kehidupan mereka ketika itu berbeda dengan kehidupan dunia, lebih sempurna, lebih sempurna, lebih sempurna. Maka Allah Subhanahu wa taala menanyakan pada mereka, "Bukankah apa yang aku janjikan sudah aku penuhi?" Kata mereka penduduk surga, "Bala, tentu ya Rabb. Alam tubayyid wujuhana. Bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam surga? Bukankah engkau telah menyelamatkan kami dari api neraka?" Sampai Allah berfirman, "Maukah aku tambah?" Kata mereka, "Tentu. Tambahan apa lagi ya Rabb?" Maka Allah menyingkapkan tabirnya. Dan mereka seluruhnya memandang wajah Allah. Dan merasa lezat, merasa nikmat memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak sama dengan makhluk apapun. Tidak sama dengan manusia manapun. Tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Mereka merasa nikmat dan lupa dengan kenikmatan surga. Sampai Allah tutup kembali hijabnya. Dan mereka bernikmat-nikmat dengan surga sambil rindu. Kapan pertemuan dengan Allah lagi? Kapan bisa memandang wajah Allah lagi? Itu kehidupan akhirat. Maka kaum muslimin yang saya hormati, kalau kalian tidak percaya dengan kehidupan akhirat, seakan-akan engkau dalam rahim yang kecil, nggak tahu ada kehidupan dunia.
Yang ternyata ketika dia lahir baru dia tahu ternyata ada kehidupan lain. Demikian pula kehidupan dunia yang sebentar, yang Allah katakan sebagai fata morgana. Wa mal hayatud dunya, tidaklah hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kenikmatan yang menipu, kata Allah. Mata'ul ghurur, kenikmatan yang menipu kalian, yang melupakan kalian pada akhirat. Disangka itu nikmat, ternyata itu adalah beban berat.